Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ibu sehat. Nah, kalian hari ini sudah sarapan semuanya? Sudah Ibu. Belum, Ibu. Sudah mandi belum? Udah ibu. Dari pagi. Wangi mol. Sapi nggak pernah mandi bu, sapi ibu. Badan saya wangi mol tuh. Bau sampai bau. Sapi mandinya nanti ya. Oke, alhamdulillah ada yang semuanya sudah cantik-cantik di sini ya, sudah ganteng-ganteng. Insya Allah kalian selalu sehat ya semuanya. Baik, Ibu hari ini akan mengabsen ya, memanggil satu-satu. Kira-kira siapa yang hari ini tidak hadir? Nanti yang tidak hadir cung ya. Gak bisa lah, Bu. Oke, baik. Ibu panggil, coba Nur Laila hadir. Bu, hadir Ibu. Dinar hadir. Hadir ibu, selalu hadir. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Berarti hari ini semuanya alhamdulillah sehat-sehat semua. Baik, hari ini Ibu akan menayangkan sebuah tayangan ya. Sebentar, Ibu tayangkan dulu. Oke, anak-anak hari ini sudah siap ya? Iya, Bu. Siap, Ibu. Ada tayangannya? Ada Bu. Udah bu. Nah, ini hari ini Ibu akan kita akan belajar tentang sampah dan lingkungan ya. Nah, baik. Nah, kira-kira ya pertanyaannya apa sih? Apakah di lingkungan sekitar tempat kalian itu pernah mengalami pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah? Pernah Ibu, aku Pernah, pernah. Ibu. Aku ada. Ada yang bakal sampah, Ibu. Apakah masih berserakan gitu, masih menumpuk-menumpuk di lingkungannya? Masih Bu. Masih, Bu. Nunggu bau. Nah, kan ya bau ya. Kira-kira gimana ya mengatasi masalahnya, nanti kita cari ya. Oke, baik. Kita lihat dulu di sini. Nah, coba di sini ada tayangan seperti ini. Kira-kira dari ayat ini apa sih isi kandungannya itu apa sih? Allah memerintahkan kita untuk apa ya di sini ya? Coba siapa yang bisa? Saya bu. Saya suruh kembali di jalan yang benar. Oh, Suruh menjaga alam bu, menjaga bumi bu. menjaga bumi, menjaga alam ya. Nah, baik. Bagus sekali karena kita hari ini ya, kalau kita tidak menjaga alam dari sekarang, nah pasti nanti dampaknya akan ke kita juga ya. Kemarin kita lihat pernah banjir, pernah melihat banjir di Kota Bandung. Pernah Ibu. Iya ibu, banjir ibu. Saya nggak bisa lewat ibu, banjir. Sepatu bau basah. Kira-kira kenapa itu ya? Kok bisa banjir ya? Banyak Karena air ibu. Ibu, sungainya terhambat, Bu, sama sampah. Terhambat oleh sampah. Bagus sekali. Nah, makanya kita ya harus menjaga lingkungan ya. Juga apa? Karena kita juga lingkungan bersih, kita juga akan sehat ya. Kita juga iya betul. Kalau misalkan lingkungan sehat, bersih, itu dampaknya akan bagus ya, akan baik ya untuk kita semua. Oke, baik. Hari ini Ibu akan, nah sudah ya tadi ini. Oke, baik. Hari ini Ibu akan, nah bagaimana mengajak kalian ya untuk
kira-kira ada jenis pencemaran apa sih di lingkungan kita ya? Kita akan mengamati, mengobservasi pengalaman kalian bagaimana nih lingkungan di sekitar kalian itu apakah sudah tercemar atau belum. Kalau misalkan tercemar, pencemarannya kira-kira pencemaran apa ya. Terus yang kedua kira-kira faktor penyebabnya apa? Apakah dari sampah? Nah, apakah sampah ini bisa menjadi faktor penyebabnya gitu ya? Nah, kira-kira seperti itu. Terus nanti dicari ya solusinya bagaimana gitu. Oke, paham seperti itu? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham. Ada videonya kita simak ya bersama-sama. Berulang kali dibersihkan, permasalahan sampah di Sungai Cikapundung, Kabupaten Bandung tak kunjung selesai. Ratusan kubik sampah rumah tangga masih menumpuk. Diprediksi panjangnya mencapai 300 meter dengan ketebalan 1 meter ini, menyumbat aliran sungai dan timbulkan pencemaran lingkungan. Kini warga kesulitan mendapatkan air bersih. Pertama sih bau, keduanya paling kebanyakan lumpur di dalam-dalam. Berulang kali dibersihkan, permasalahan sampah di Sungai Cikapundung, Kabupaten Bandung tak kunjung selesai. Ratusan kubik sampah rumah tangga masih menumpuk. Diprediksi panjangnya mencapai 300 meter dengan ketebalan 1 meter ini, menyumbat aliran sungai dan Nah, itu ya. Itu tadi satu video. Nah, kita simak lagi bagaimana ini video yang kedua. Dan satu kantong lagi gede plastik. Ini banyak sampah plastik lagi. Ntar lagi 1 detik atau 5 detik lagi pasti ada sampah dibuang lagi sama warga. Situ tetap aja Pak kalau buang sampah itu, karena udah kebiasaan buang sampah di kali. Ini pendidikan tinggi semua Pak, sarjana S1, D2, tuh warganya. Tetap kalau dia biar sekolah tinggi, tetap aja Pak. Yang paling berbahaya di sini adalah sampah styrofoam seperti ini. Nah, kenapa sampah styrofoam? Karena memang dia lebih mudah untuk terurai. Dan kemudian dia akan lebih mudah untuk melepaskan bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti misalnya benzen dan lain sebagainya. Nah, yang lainnya lagi ini seperti yang ini nih. Jadi sampah plastik yang sekali pakai. Sampah plastik. Pada plastik ini seringkali di dalamnya ini memang ada bahan-bahan aditif yang sengaja dimasukkan. Yang sangat mengejutkan karena ternyata logam berat yang ada pada kerang hijau itu sudah mengakibatkan kecacatan pada kerang hijau itu sendiri. Artinya kalau kita mau mencari kerang hijau yang tebal, artinya itu kontaminasi di dalamnya jauh lebih tinggi dibanding dengan yang tipis. Nah, oke, baik ya. Nah, oke. Nah, kira-kira dari video tersebut, kira-kira ada apa ya? Ada sampah. Pencemaran, Ibu. Banyak banget. sampah, banyak. Sampah mengotori sungai. Mengotori sungai ya, bagus sekali. Nah, kalau kita lihat, pernahkah kalian melihat kebiasaan masyarakat seperti ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Bu. Tetangga saya, Ibu. Oke, apa kalian termasuk salah satunya? Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. Ya, nih ya, jangan dicontoh. Ini perilaku yang baik atau enggak sih? Enggak, Bu. Buruk. Tidak Enggak, Bu. Gak ada tong sampah, Bu. Gak ada. Di rumah gak ada. Sampahnya. Iya, Bu, adanya air aja jadi kita buangnya di situ. Wah, gitu ya. Nah, kita lihat ini.
Setiap hari ini katanya ya, menurut data itu Kota Bandung itu bisa mengumpulkan 1.529 ton setiap hari. Bagaimana ini menurut kalian? Data ini. Beneran gak Bu? Banyak banget Ibu. Banyak banget ya Bu. Ada yang bohong itu tuh. Oke, kita lihat kalau misalkan kita ini membuang plastik sembarangan ya, sampah sembarangan, kita lihat ini ada siklus bagaimana sampah plastik itu bisa terurai. Kapan ya bisa terurai semuanya ya? This is the story of 3 plastic bottles, empty and discarded. Their journeys are about to diverge, with outcomes that impact nothing less than the fate of the planet. But they weren't always this way. To understand where these bottles end up, we must first explore their origins. The heroes of our story were conceived in this oil refinery. The plastic in their bodies was formed by chemically bonding oil and gas molecules together to make monomers. In turn, these monomers were bonded into long polymer chains to make plastic, in the form of millions of pellets. Those were melted at manufacturing plants and reformed in molds to create the resilient material that makes up the triplets' bodies. Machines filled the bottles with sweet, bubbly liquid, and they were then wrapped, shipped, bought, opened, consumed, and unceremoniously discarded. And now here they lie, poised at the edge of the unknown. Bottle 1, like hundreds of millions of tons of his plastic brethren, ends up in a landfill. This huge dump expands each day as more trash comes in and continues to take up space. As plastics sit there being compressed amongst layers of other junk, rainwater flows through the waste and absorbs the water-soluble compounds it contains, and some of those are highly toxic. Together, they create a harmful stew called leachate, which can move into groundwater, soil, and streams, poisoning ecosystems and harming wildlife. It can take bottle 1 an agonizing 1,000 years to decompose. Bottle 2's journey is stranger, but unfortunately no happier. He floats on a trickle that reaches a stream that flows into a river, and a river that reaches the ocean. After months lost at sea, he's slowly drawn into a massive vortex where trash accumulates, a place known as the Great Pacific Garbage Patch. Here, the ocean's currents have trapped millions of pieces of plastic debris. This is one of 5 plastic-filled gyres in the world's seas, places where the pollutants turn the water into a cloudy plastic soup. Some animals, like seabirds, get entangled in the mess. They and others mistake the brightly colored plastic bits for food. Plastic makes them feel full when they're not, so they starve to death and pass the toxins from the plastic up the food chain. For example, it's eaten by lanternfish. The lanternfish are eaten by squid. The squid are eaten by tuna. And the tuna are eaten by us. And most plastics don't biodegrade, which means they're destined to break down into smaller and smaller pieces called microplastics, which might rotate in the sea eternally. But Bottle 3 is spared the cruel purgatories of his brothers. A truck brings him to a plant where he and his companions are squeezed flat and compressed into a block. Okay, this sounds pretty bad too, but hang in there. It gets better. The blocks are shredded into tiny pieces, which are washed and melted so they become the raw materials that can be used again. As if by magic, Bottle 3 is now ready to be reborn as something completely new. For this bit of plastic with such humble origins, suddenly, the sky is the limit. Oke ya, baik anak-anak. Dari tadi ya beberapa video dan tayangan tadi, kira-kira bisa nggak membuat apa sih? Pertanyaan, bisa membuat pertanyaan nggak dari tayangan video tadi? Coba, kira-kira apa pertanyaannya?
Halo, anak-anak bisa membuat pertanyaan? Ya, iya Bu. So, dari 3 tayangan tadi coba buat satu pertanyaan. Mengapa sampah plastik susah diurai, Bu? Oke, siapa yang bisa menjawab? Dari pertanyaannya Dinar? Ibu, karena sampah plastik itu terbuat dari bahan yang susah diurai. Oke, bagus pertanyaannya ya dan jawabannya juga bagus. Good job untuk. Oke, kira-kira gimana Rian? Karena plastik itu Bu hasil buatan manusia dari bahan-bahan yang tidak alami, jadi susah alam buat mengurai. Great ya, wah keren kalian ya, pintar-pintar. Nah, dari pertanyaannya sudah bagus, jawabannya sudah bagus. Kita ini bagaimana ya kalau kita tempat kita ini jadi pulau sampah, kira-kira bagaimana perasaannya? Sedih Bu. Kotor Ibu, kotor, bau. Wow. Nggak mau Bu, kotor Bu. Pindah aja Bu. Pindah nggak aja rumahnya. Bu izin, aku mau ke belakang dulu. Oh iya, sok atau ya. Nah, baik, ini adalah salah satu bagaimana ya nanti suatu saat kalau misalkan kita tidak peduli ya, tidak aware terhadap lingkungan kita, suatu saat mungkin akan jadi seperti ini. Maukah kalian seperti ini tempatnya? Gak mau. Gak mau. Oh ya. Nah, baik. Nah, untuk selanjutnya kalian siap-siap ya, persiapkan alat tulisnya. Kita akan sekarang diskusi ya. Tugas mandiri dulu sekarang setiap orang itu akan melakukan identifikasi. Kira-kira dari pengalaman kalian mengamati lingkungan sekitar, kira-kira adakah pencemaran di sekitar kalian ya yang diakibatkan oleh sampah? Nah, kita lihat di sini ya. Coba Ibu ini sudah posting di Classroom ya. Nah, ada tugas mandirinya di sini. Tuh ya. Tugas mandirinya silahkan dikerjakan. Ya. Untuk tugas mandirinya di sini paham ya? Nah, tugas mandirinya di sini kalian deskripsikan. Deskripsikan kira-kira pencemaran air ada nggak yang diakibatkan oleh sampah. Udara juga, tanah juga ya. Terus, nah di sini ada teks, silahkan kalian baca dari teks ini kira-kira kesimpulannya apa ya? Seperti itu, oke. Paham? Paham Bu. Paham Ibu. Untuk tugas kelompok ini juga sama, Ibu sudah posting di Classroom. Tugas kelompoknya adalah 1, kalian nanti setelah selesai ya tugas mandirinya, kalian coba tentukan masalahnya di sini, kira-kira kalian cari masalah berhubungan dengan sampah. Nah, sampahnya itu kalian setiap anggota itu bisa membuat mind map seperti ini. Kalau misalkan kalian susah ya dari sampah ini kira-kira apa sih positifnya, apa sih negatifnya, terus kira-kira ada masalah apa dari sampah ini. Selain tadi ya ada di sungai, terus mengotori sungai, apalagi kira-kira dari sampah ini. Terus nanti dicari solusinya ya, dan dampaknya kira-kira solusinya apa ya dari masalah ini. Nah, oke. Terus masalah-masalah ini nanti sudah dikumpulkan oleh teman-temannya dalam satu kelompok. Terus nanti diambil satu masalah saja, misalnya oh Bu, di Sayama misalkan masalah itu bisa menyebabkan tanah menjadi rusak misalnya gitu ya. Nah, kalian cari penyebabnya kira-kira kenapa ya, terus dampaknya juga dan solusinya seperti itu ya. Nah, paham sampai sini kira-kira? Paham Bu. Paham Bu.
Baik. Paham, Ibu. Oke, nanti setelah itu kita presentasi ya. Presentasi satu kelompok, nanti ditanggapi dengan kelompok lainnya. Oke, nah sekarang kita bagi kelompok ya. Nah, kelompok 1 Walidin, Nia, Aptian. Oke, kira-kira nggak apa-apa ini Ibu bagi kelompok seperti ini? Jangan apa-apa, Ibu. Baik. Nah, Ibu ini sudah menyiapkan kalau misalkan kalian tidak berkeberatan seperti ini ya, Rian dan Ella. Nah, Sapii, Nurlaila dan Tia, Nia, Dinar dan Nuni. Setuju? Setuju, Ibu. Oke, baik. Sekarang Ibu kasih waktu ya, Ibu beri waktu untuk mengerjakan tugasnya ya. Silakan bekerja dengan kelompoknya, tapi tadi ya kerjakan tugas mandiri dulu ya. Tugas mandirinya seperti ini. Nah, ya. Ibu, Oke, bagaimana? mau nanya, tugas mandiri itu isinya apa? Dicentang kah? Dideskripsikan ya, dijelaskan sedikit saja. Misalkan air di lingkungan kita itu adakah gitu airnya yang rusak atau lingkungan airnya yang tercemar gitu ya. Ya, baik Ibu. Tuh. Oke, gimana kelompok 1? Ada kesulitan? Enggak, Bu. Gampang, Bu. Masih lancar, Ibu. Masih lancar ya. Kelompok 2 kira-kira bagaimana ini? Aman, Bu. Kelompok 3 Sapii gimana? Izin masuk. Aman, Ibu. Lagi nyari-nyari, Bu. Bagaimana dengan kelompoknya Dinar? Aman, Ibu. Aman, Ibu. Izin masuk Bu ke kelas habis dari WC. Oke, nanti ya kalau misalkan sudah mandiri, tugas mandirinya, segera kalian membantu ya kelompoknya untuk mencari masalah-masalah apa yang diakibatkan oleh sampah ya. Oke. Nanti misalkan udah ada 10 masalah nih dari sampah itu. Nah, kalian ambil tuh 1 masalah saja ya. Oke, gimana? Sudah selesai? Apa masih perlu waktu? Sudah. Udah, Ibu. Iya, Ibu. Sudah. Baik. Coba siapa yang bisa mempresentasikan tugas mandirinya? Yang ini 1 saja mungkin ya? Boleh. Saya, Bu. Silakan Walidin. Bu, di rumah saya kan dekat pabrik kecap, Bu. Terus di depan rumah saya ada sungai, Bu. Itu tuh kadang-kadang sungainya airnya jadi bau, Bu. Nah itu ya berarti tidak baik-baik saja kan ya lingkungannya. Baik, kira-kira ada lagi selain Walidin? Ibu, Sok, silakan. itu Ibu tetangga saya suka bakar sampah dekat rumah, jadi si sampahnya itu bau, Ibu, jadi perih ke mata. Nah, bagus ya Walidin dan siapa tadi Ella? Iya, Ibu. Wah, kalian pintar-pintar ya. Bagus jawabannya. Oke, kira-kira siapa lagi nih? Ada lagi Aku, nggak? Ibu, boleh. Aku boleh, Oke. Bu. Oh, ngelag. Kenapa ngelagnya? Ibu, ada Ibu suaranya. Ada suaranya sok Nuni. Iya. Ya, gini Ibu, kan di dekat rumah saya itu ya lingkungannya itu banyak pabrik apu ya Bu. Jadi udaranya itu suka kotor, terus daun-daun juga yang ada di sekitar itu pada berdebu kotor. Jadi gak nyaman gitu Ibu. Nah, bagus ya. Itu berarti menandakan di lingkungan kita sudah ada pencemaran.
pencemaran. Oke, baik, sekarang tugas kelompoknya ya. Kira-kira siapa yang sudah menemukan masalahnya yang diakibatkan oleh sampah? Coba. Dan solusinya kira-kira gimana? Ya, bagaimana? Coba. Ada kelompok 1 yang sudah selesai? Saya Ibu mau menjawab. Oke, silakan. Masalah yang diakibatkan oleh sampah itu tentunya membuat lingkungan jadi tidak bersih ya Bu ya. Karena memang kebiasaan kita tuh cenderung konsumtif Ibu. Lebih Iya. suka membeli sesuatu yang praktis apalagi dari plastik. Terus solusinya ini Bu, saya ada tetangga baik banget Bu. Dia itu pengelola bank sampah Bu. Nah, wah keren sekali ya masyarakatnya, tetangganya. Bagus. Terus apa gimana? Jadi diolah gitu ya? Bank Iya, Ibu, sampah diolah. diolah ya. Terus dijual, akhirnya mendapatkan keuntungan ya. Oke, sudah? Ada lagi? Kira-kira? Saya Bu, Kira-kira Ibu kalian? dari tetangga saya Bu, itu Bu, sampahnya itu dia timbun, kemudian dijadiin pupuk Bu. Saya juga gak ngerti, emang bisa ya Bu ya jadi pupuk kayak gitu. Wah, Terus betul. Iya, itu juga Bu, yang negatifnya betul tadi Bu, kata Ella, jadi dibakar, ada yang langsung dibuang kayak gitu. Ya jelas kita sebagai tetangganya kena Bu, kena baunya, kena banjirnya, kena asapnya kayak gitu Bu. Itu yang saya rasakan Bu. Bagus ya, betul itu ya. Ada dampak positifnya, ternyata ada negatifnya juga ya. Kira-kira sampah apa yang bisa dijadikan pupuk? Walidin bisa menjawab nggak sampah apa yang bisa dijadikan pupuk? Sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya Bu, sampah abiotik ya Bu. Nah, iya, betul. Abiotik ya Bu. Betul itu ya, 100 untuk Walidin ya. Hebat jawabannya. Jadi ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Hebat ya kalian ya, kritis sekali ya. Baik. Jadi tadi ya, sampah organik seperti sampah organik apa saja, coba Dinar tahu sampah organik? Aku mau, Bu. Oke. Apa sampah organik? Dari tumbuhan, Bu. Iya, betul ya. Jadi sampah Atau organik. dari sisa-sisa makanan, Bu. Dari Nah. apa ya? Dari hewan, Bu. Hewan-hewan kecil. Baik, bagus itu ya. Wah, alhamdulillah ya semuanya. Ini ternyata kalian sudah bisa ya menentukan apa itu penyebabnya ya, masalah apa yang muncul, dan solusinya juga sudah baik sekali ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Baik, kira-kira solusinya yang telah kalian ambil tadi kira-kira sudah bagus, setuju? Tadi salah satu dari kelompoknya kira-kira bagaimana? Setuju Bu. Setuju Bu. Setuju Ibu. Jadi Oke, baik ya. Nah, untuk selanjutnya ya sebagai aksinya selanjutnya adalah kalian bagaimana mengajak teman-teman atau saudaranya ya untuk selalu peduli terhadap lingkungan. Nah, apa yang kalian lakukan sekarang adalah membuat poster ya. Nanti bisa langsung di posting ya di Classroom ya, seperti itu. Oke, Ibu. Oke. Ibu. Ya, ini rencana aksi ya selanjutnya ya. Oke, baik. Untuk ini mari kita melakukan penilaian sikap ya. Di sini sudah Ibu posting tadi ya. Silahkan dijawab ya. Seperti ini jawabannya, pertanyaannya. Nah, ya. Ini kalian tinggal pilih apa saja. Terus pengetahuannya juga di sini Ibu sudah membuat, sudah diposting juga di Classroom. Nah, ya. Ada 3 pertanyaan. Oke. Baik. Untuk itu kalau sudah paham tinggal dikerjakan ya. Ya, Bu.
Baik, sudah ya semuanya. Sudah selesai, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Sudah selesai, Ibu. Ya, baik. Kalau sudah selesai, mari kita membuat kesimpulan. Kira-kira Walidin, apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Jadi kita harus bisa mengolah sampah, Bu. Jangan dibuang sembarangan, Bu. Betul sekali ya. Terus kira-kira refleksi untuk hari ini kita apa ya? Dina, coba. Jadi kita itu sebagai orang itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, Ibu. Nanti menimbulkan dampaknya banyak. Jadi harus memperhatikan lingkungan kita, Ibu, dari sampah seperti itu. Dan pembelajaran ini menyenangkan banget. Ya, baik, alhamdulillah ya, baik itu tadi ya, berarti kita harus selalu menjaga lingkungan. Jadi kalau misalkan kita menjaga lingkungan, nanti juga kita akan terkena dampak positifnya ya, jadi selalu sehat ya, alhamdulillah. Oke, baik, itu saja mungkin ya untuk materi selanjutnya. Nanti sekalian silakan pelajari tentang kebutuhan dan kelangkaan dan kebutuhan ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, baik semuanya. Oke, alhamdulillah. Ternyata waktunya sudah hampir habis. Mari, bagaimana perasaannya setelah pembelajaran hari ini? Senang, Ibu. Senang, Ibu. Baik, alhamdulillah. Kalau senang seperti itu ya, kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan selanjutnya ya. Baik, untuk KM silahkan pimpin doa dulu sebelum kita selesai pelajaran. Silahkan. Ibu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak ya. Hari ini kalian sudah semangat ya. Baik Ibu, tutup saja untuk pertemuan hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.